Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Informasi Bermuat Perikanan. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi ya, yang tentunya ini terupdate dan terkait dengan perikanan. Oke teman-teman, yang akan saya berikan informasi itu adalah terkait dengan kartu kusuka ya. Teman-teman sekalian sekira sudah memilikinya ya, baik itu untuk nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran ataupun petambak garam ya, itu teman-teman sudah memilikinya, ataupun mungkin ada yang belum, karena untuk penerbitan kartu kusuka sendiri ini dia memang bertahap ya. Nah, sebenarnya untuk update kartu kesuka terbaru ini ya, itu ada perubahan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, melalui peraturan menteri. Nah, di sini kalau sebelumnya bahwa kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan itu berdasarkan peraturan nomor 39 tahun 2017 ya, tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Nah, kemudian terbitlah aturan terbaru ya, yang di sini memuat tambahan-tambahan pelaku perikanan yang mungkin mendukung sektor kelautan dan perikanan. Nah, peraturan ini adalah peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, dan melalui keputusan menteri ya, yakni keputusan menteri nomor 41 tahun 2022 ya, tentang kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang terbaru dari peraturan nomor 41 tahun 2022 di sini ada tambahan pelaku pendukung ya. Jadi ini cakupan kartu kusuka ini semakin meluas ya, semakin meluas dengan terbitnya aturan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan pelaku pendukung ini ya, harus kita tahu siapa-siapa saja yang masuk ke dalam pelaku pendukung. Nah, ini ada yang saya pegang dokumen ya, dokumen peraturan menteri ya nomor 21 tahun 2022 ini. Ini dimana di sini telah dijelaskan bahwa pelaku pendukung ya, pelaku pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. Jadi di sini yang mendukung sektor kelautan dan perikanan itu termasuk dengan pelaku pendukung ya. Nah, siapa-siapa saja yang masuk dari pelaku pendukung ini, itu ada beberapa ya, bisa nanti dibuka-buka di peraturan menteri ya, pada halaman 4 pada pasal 3. Jadi pelaku pendukung ini terbagi juga dua ya, seperti halnya dengan kartu kusuka juga ya. Pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan terdiri atas orang perseorangan atau kelompok masyarakat. Jadi untuk perorangan siapa-siapa saja, ini terbagi beberapa subsektor juga ya. Ada 5 subsektor yang masuk dari pelaku pendukung untuk perseorangan. Misalnya subsektor pengelolaan ruang laut ya, kemudian subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, kemudian subsektor pembudidayaan ikan, kemudian subsektor pengolahan ikan yaitu pekerja di pengolahan ikan, dan subsektor pemasar ikan. Nah, untuk subsektor pengelolaan ruang laut ini lumayan banyak juga ini yang bisa masuk dalam kategorinya. Tapi tidak apa-apa kita bacakan, karena untuk menambah pengetahuan terkait dengan pelaku pendukung yang termasuk dalam kartu kesuka. Jadi yang pertama adalah pekerja pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi. Nah, ini salah satu ya yang masuk pelaku pendukung untuk perseorangan. Kemudian pekerja pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, nah, itu juga masuk. Penggarap tambak garam, pekerja di biofarmakologi, pekerja di bioteknologi, pekerja di pemanfaatan air laut selain energi, pekerja di pelaksanaan reklamasi, pekerja di pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing. Kemudian pekerja di pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dan
atau yang termasuk dalam Appendix Convention on International Trade, Endangered Species of Wild Fauna and Flora, atau biasa disebut dengan CITES. Selain Appendix 1, yang mohon maaf bahasa Inggrisnya agak kurang bagus ya, kurang baik lah. Kemudian bekerja di pemanfaatan pasir laut dan pekerja wisata tirta lainnya. Ya, yang tadi itu bagian dari subsektor pengelolaan ruang laut. Nah, sementara untuk subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang mana saja masuk, yakni pekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Jadi dia pekerja di atas kapal, kemudian dan kapal pengangkut ikan itu juga bisa masuk. Kemudian pengangkut ikan di pelabuhan, jadi pengangkut ikan di pelabuhan juga itu ternyata masuk untuk bisa mendapatkan kartu kesuka ini. Kemudian tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan ikan ya memang di situ banyak ya pemasar ikan juga yang memang kategorinya bisa masuk lah. Kemudian dan sentra nelayan. Sementara untuk subsektor pembudidayaan ikan itu pekerja di pembenihan ikan. Jadi dia pekerja di pembenihan juga itu bisa masuk kategori pelaku pendukung untuk mendapatkan kartu kesuka. Kemudian pekerja di pembesaran ikan, pekerja di jasa sarana produksi budidaya ikan, pekerja di jasa produksi budidaya ikan, dan bekerja di jasa pasca panen budidaya ikan, jadi termasuk juga. Kemudian untuk subsektor pengolahan ikan, yaitu pekerja di pengolahan ikan. Tadi mungkin tadi sudah disinggung sedikit mengenai pengolahan ikan ya, seperti tadi mungkin di dalam TPI juga ada biasa pengolahan ikan ya, yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori pelaku pendukung. Kemudian subsektor pemasaran ikan, ini juga bagus tadinya sudah masuk di dalam TPI sebenarnya. Pekerja di pemasar ikan, kemudian pekerja usaha jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat, pekerja usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut, air tawar dan air pali. Jadi semakin meluas ini. Kemudian pekerja jasa sarana produksi budidaya ikan laut dan pekerja jasa produksi budidaya ikan laut. Nah, itu tadi kategori-kategori yang termasuk dalam pelaku pendukung untuk perseorangan. Nah, sedangkan untuk pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan ya untuk kelompok itu terdiri atas. Ini ada hanya 3 bagian di sini, yakni subsektor pengelolaan ruang laut, kemudian subsektor pembudidayaan ikan, kemudian bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi kita satu persatu ya. Nah, untuk subsektor pengelolaan ruang laut yang termasuk dalamnya adalah kelompok masyarakat bidang pelestarian sumber daya kelautan, kemudian juga kelompok masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat pemanfaatan jasa kelautan. Itu ada 3 kategori yang masuk dalam subsektor pengelolaan ruang laut. Nah, kemudian untuk subsektor pembudidayaan ikan yaitu kelompok masyarakat pengelola irigasi perikanan. Jadi sekarang pengelola irigasi perikanan juga masuk dalam kategori pelaku pendukung. Kemudian untuk bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni terdiri kelompok masyarakat pengawas bidang sumber daya perikanan dan kelompok masyarakat pengawas bidang pelestarian sumber daya kelautan. Jadi biasa ini mereka juga ternyata sudah masuk dalam kategori pelaku pendukung. Nah, ini biasanya untuk kelompok masyarakat pengawas ini memang masuk kategori lembaga Pokmaswas ya. Memang ini ada bentukan juga dari perikanan. Jadi itu tadi yang menjadi kategori pelaku pendukung untuk usaha kelautan dan perikanan. Nah, sementara untuk syaratnya untuk mengajukan bagi pelaku pendukung ini yakni orang perseorangan ya. Orang perseorangan misalnya yaitu berupa KTP ya, KTP untuk pelaku pendukung. Sementara untuk kelompok itu ada harus surat penetapan dari bupati atau wali kota untuk masyarakat hukum adat, atau surat pengesahan kelompok dari dinas atau lurah atau kepala desa. Nah, itu tadi menjadi syaratnya. Mungkin hanya itu saja yang ada dalam peraturan menteri ini, dan semoga menambah wawasan para sahabat sekalian pelaku kelautan dan perikanan. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan tambahan terbaru di bidang perikanan. Juga bagi penyuluh-penyuluh perikanan yang ada di Indonesia, ini menjadi aturan baru yang telah dikeluarkan.
Oke, semoga itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.